Oke, jadi, malam ini pertemuan yang mau kita lakukan saya nggak panjang-panjang, nanti saya lebih suka kita tanya jawab di belakang. Tapi saya mau kasih prolog dulu apa yang ada di pikiran saya, apa yang ada di benak saya, setelah melihat kinerja dari para calon legend di grup ini, gitu ya. Buat saya sekali lagi kalau sudah 2 bulan tapi perkembangannya tidak signifikan, itu kita mesti evaluasi kerja gitu. Ya, kita mesti evaluasi kerja. Sekali lagi, masalah terbesar kalau menurut saya bukan faktor eksternal, bukan kita ketemu prospek yang negatif, bukan, tapi justru faktor internal, mungkin karena kurangnya kerja gitu ya, karena kurangnya kerja atau karena kurangnya kita, mengikuti hal-hal yang memang diajarkan di bisnis ini gitu, ya. Nah, ini kita evaluasi dulu, tapi sebelum itu saya izin share dulu, saya mau prolog dulu sebelum kita nanti tanya jawab, ya. Saya mau prolog dulu dengan share ini ya, share screen ya. Oke, saya ingin bicara malam ini nggak panjang-panjang, cuma ada sekitar 7-8 slide, yaitu cepet-cepet aja. Saya ingin bicara masalah sikap, ya. Sikap ini kalau kita bahas, Bapak Ibu, kalau kita bahas, itu bisa makan waktu 3 jam, 4 jam gitu ya. Karena memang di bisnis ini itu di bisnis ini itu Bapak dan Ibu 95%-nya sikap, teknisnya cuma 5% gitu ya. Teknis Bapak dan Ibu belajar di bisnis ini kalau 1 tahun full dipelajari sistemnya semua segala macam, teknisnya itu cuma cukup waktu 1 tahun kok. Ilmunya Bapak dan Ibu akan sama dengan ilmunya saya, akan sama dengan ilmunya orang-orang yang sudah berpuluh-puluh tahun di bisnis seperti ini gitu. Cuma butuh waktu 1 tahun untuk menyamakan ilmu itu. Tapi yang membedakan adalah Bapak dan Ibu sikap kita gitu ya. Sikap kita. Nah, bagaimana cara kita memandang bisnis kita atau bagaimana cara kita memandang diri kita sendiri atau impian kita dan sebagainya gitu. Nah, kalau kita mau bicara sikap, seperti saya bilang tadi bisa 3 sampai 4 jam gitu ya kalau kita bicara sikap. Tapi malam ini saya nggak mau bicara sepanjang itu, saya hanya mau bicara dikecilkan ke sikap yang berkaitan dengan 2 hal saja. Ya, sikap yang berkaitan dengan impian dan sikap yang berkaitan dengan bisnis kita. Ya, impian kita dan bisnis kita. Oke, itu aja. Karena saya pikir evaluasi kerjanya apa, lebih ke arah 2 ini sih sebenarnya, lebih ke arah internal ini aja. Ya, bagaimana cara kita memandang sikap kita terhadap impian kita dan sikap kita terhadap bisnis kita. Oke, saya mau mulai dengan yang pertama, cepat aja ya. Sikap terhadap impian kita nih. Ini masih banyak sekali Bapak dan Ibu, saya nggak tahu ya, ini kita eh, menjawab ke masing-masing orang ya, jawab sendiri-sendiri ya. Tapi saya ngelihatnya gini nih, eh, harus apakah sikap kita ini harus dapat diraih gitu, sikap kita terhadap impian ya, sikap kita terhadap impian ini, apakah ini adalah impian yang harus diraih segera atau bisa ditunda gitu. Nah, kayaknya kalau saya lihat nih, saya perhatikan teman-teman, Bapak Ibu semua, khususnya yang udah 2 bulan lebih, kayaknya nih, mohon maaf ya, kayaknya saya sebagai upline atau sebagai konsultan tuh ngelihatnya, kayaknya masih sebagian besar bilang, "Ah, ini impian masih bisa ditunda kok." Mestinya kalau kalau sikapnya benar, nggak bisa ditunda, impian itu nggak bisa ditunda. Orang nanya, "Impian kamu apa, Yomil?" Semuanya. Kapan? Sudah lewat. Gitu. Bukan besok terjadi nggak, tapi sudah lewat. Pengen rumah, kemarin-kemarin pengen rumah. Pengen mobil, kemarin-kemarin pengen mobil. Nggak besok pengen mobil ya, nggak. Dari kemarin pengen mobil. Dari kemarin pengen rumah. Pengen pulang ke Taiwan, nggak besok. Kemarin-kemarin udah pengen pulang dari Taiwan. Balik ke Indonesia gitu. Nah, kayaknya mohon maaf ya kalau malam hari ini saya ngomong agak keras sedikit, karena memang saya ngelihatnya setelah 2 bulan, untuk yang member baru 2 bulan lebih gitu ya, kok nggak ada pergerakan gitu. Jangan-jangan impiannya, sikap kita terhadap impian kita sendiri masih kita acuh-acuh aja gitu. Masih bisa ya nanti-nantilah nggak apa-apa gitu. Gampang-gampang aja kok gitu, nggak tercapai juga nggak apa-apa gitu. Bukan sesuatu yang harus diraih segera gitu. Ya, bukan sesuatu yang harus diraih segera, bukan. Kalau orang yang punya impian yang harus diraih segera, mestinya nggak begitu sikapnya. Ya, dia akan menjunjung tinggi impiannya dia akan fight untuk impiannya dia, apapun yang terjadi gitu. Ya, nggak ada kata gagal, gitu. Nggak ada kata gagal. Yang ada adalah selama ini yang ibu-ibu dan bapak lakukan adalah ya nggak apa-apa lah, nggak apalah kalau nggak berhasil nggak apa-apa gitu. Saya ingatkan lagi bapak dan ibu ya, dulu pertama kali gabung di bisnis ini kenapa gitu. Ya terlepas dari produknya bagus gitu ya, tapi pasti kan eh, pasti punya impian gitu. Nah, apa sih impiannya gitu? Apa sih impiannya? Gali lagi impiannya. Jangan sampai nanti impian itu hilang gitu. Ya.
Jangan sampai Bapak dan Ibu, saya nggak pengen Bapak dan Ibu sudah bayar mahal-mahal, berjuang untuk upgrade gitu ya, udah punya harapan besar pertama kali bergabung di bisnis ini, tapi habis itu hilang cuma karena kitanya nggak serius terhadap impian kita gitu. Kita lebih cepat menyerah dengan kondisi orang mengatakan tidak, baru juga 2 3 orang mengatakan tidak, kita nyerah. Atau Bapak dan Ibu, pembunuh impian terbesar itu kalau menurut saya bukan orang negatif, bukan orang negatif. Apa itu pembunuh impian terbesar? Pembunuh impian terbesar adalah rutinitas kita sehari-hari. Saking sibuknya kita, gitu ya, saking sibuknya kita ngurusin pekerjaan kita sehari-hari, kita lupa kita tuh punya bisnis. Kita tuh lupa kita tuh punya masa depan melalui bisnis itu yang bisa kita wariskan gitu. Nah, ini saya mengingatkan nih, jangan sampai Bapak Ibu, sesibuk apapun, kalau sikap Anda benar terhadap impian Anda, itu nggak mungkin ditunda. Nggak ada kata gagal, nggak mungkin. Saya nggak ada di kamus saya itu coret habis kata gagal itu. Ya, ini karena kita terlalu sibuk atau kita ditolak 2 3 kali sudah nyerah gitu. Sebenarnya ada jalan keluarnya sebenarnya. Nanti saya akan cerita sebagian jalan keluarnya di belakangnya. Tapi kita evaluasi dulu, apakah benar sikap kita seperti itu? Benar nggak? Nggak usah dijawab, jawab masing-masing aja. Jawab masing-masing aja ya. Benar nggak kita masih menomor dua kan impian kita, bahkan menomor tiga kan impian kita masih acuh nggak acuh, masih cuek sama impian. Itu padahal kita punya harapan besar bergabung di bisnis ini, ya, punya harapan besar bergabung di bisnis ini. Bapak dan Ibu, saya kasih kabar buruk ya. Bapak dan Ibu jalan atau enggak, FHI akan tetap besar. Gitu. Pertanyaannya adalah jangan sampai orang lain yang memperbesar FHI, bukan kita. Ya, kalau saya selalu cerita pergerakan-pergerakan itu, buatlah pergerakan gitu ya. Kita berbeda dengan yang lain, kita buat pergerakan. 3 tahun dari sekarang 6.000 legend loh yang lahir. Jangan sampai loh kita tidak salah satu dari 6.000 itu. Jangan sampai. Jangan sampai kita tidak salah satu dari 6.000 itu. Bahkan kalau menurut saya bukan lagi kita salah satu dari 6.000 itu, mestinya kita plus downline-downline kita. Kita plus downline-downline kita menjadi bagian dari 6.000 legend itu. Gitu. Nah, kalau kita masih jauh ngejar ke sana gitu, atau kita nggak mikirin downline kita untuk ngejar ke sana, ya tadi impian kita nggak, kalau menurut saya impian kita belum, impian Bapak dan Ibu belum besar. Belum serius menjalankan bisnis ini, gitu, ya, belum serius dengan impiannya. Oke, ini definisi yang sering kita dengar ya. Albert Einstein bilang, doing the same thing over and over again, melakukan pekerjaan yang sama terus-terusan, and expecting different result itu adalah dan mengharapkan melakukan pekerjaan yang sama terus-menerus tapi mengharapkan hasil yang berbeda itu adalah definisi dari kegilaan, ketidakwarasan. Hanya orang yang tidak waras atau orang yang gila gitu, insanity. Orang yang gila itu adalah orang yang mengharapkan sesuatu yang berbeda tapi melakukan hal yang sama berulang-ulang gitu. Kita pengen bebas, kita pengen pulang cepat dari Taiwan, kita pengen beli rumah, beli tanah, kumpul sama keluarga, punya kendaraan, tapi tiap hari yang kita lakukan begitu-begitu juga. Gitu. Nggak ada perubahan sama sekali. Kalau kita tidak melakukan hal-hal yang berubah, nggak akan pernah berhasil nggak akan pernah menghasilkan sesuatu yang berbeda juga. Gitu. Ya, jadi Bapak dan Ibu, tolong camkan baik-baik. Jangan sampai impian kita dicuri, gitu. Khususnya dicuri oleh rutinitas kita sehari-hari. Hati-hati loh. Hati-hati. Saya paling takut sama teman-teman itu kalau sibuk gitu ya, sibuk dengan kerjaan rutinitas sehari-hari, akhirnya dia lupa dia punya bisnis yang jauh lebih menguntungkan buat dia, yang memberikan dia harapan besar. Dia lupa sama itu. Gitu. Ya, coba evaluasi lagi coba. Impiannya sebesar apa sih? Atau kita termasuk golongan orang yang dibilang oleh Albert Einstein ini orang yang gila gitu. Berharap sesuatu berbeda tapi hasilnya tapi kita ngerjakan sesuatu itu sama terus gitu. Yang mudah-mudahan enggak ya, mudah-mudahan enggak. Oke, ini ada satu data aja yang saya mau kasih lihat dari Mark McCormack. Dia adalah bapak dari marketing sport ya. Jadi bagaimana caranya memarketingkan olahraga, nah dia bapaknya gitu ya. Dia ini pernah buat suatu penelitian, ya, satu studi tentang cita-cita yang dilakukan oleh Mark McCormack kepada lulusan MBA, ya, sekolah bisnis MBA antara tahun 79 ke 89. Jadi 10 tahun dia buat penelitian, ya. Para lulusan para wisudawan gitu ya, yang mau lulus itu tahun 79 itu ditanya apa sih rencana masa depan kalian gitu ya, apa sih impian-impian kalian. Ternyata hanya 3% yang menulis secara jelas, spesifik dan tertulis.
hanya 3% yang buat rencana yang jelas, spesifik, dan tertulis. Yang 13% hanya menyatakan rencananya saja, ya, memiliki rencana yang jelas tapi nggak spesifik dan tidak tertulis. Bahkan yang 84% menyatakan tidak punya rencana. Tahu nggak apa yang terjadi? 10 tahun kemudian, tahun 89, mereka diwawancarain lagi, dikumpulin lagi, 13% yang menyatakan sudah memiliki rencana dengan rencana yang jelas tadi, punya penghasilan 2 kali lipat dibandingkan yang 84%. Ya, dua kali lipat dibandingkan yang 84%, yang 13% ini, yang tidak punya rencana, yang memiliki rencana yang jelas tapi tidak tertulis, itu 2 kali lipat penghasilannya dibandingkan yang 84%. Tapi yang mengejutkan adalah yang 3% yang punya rencana yang jelas, spesifik dan tertulis itu bahkan penghasilannya 10 kali lipat, 10 kali lipat dari total 97% sisanya gitu. Nah, ini data ini nggak bisa main-main ya, dan ini banyak dilakukan di kampus-kampus yang lain juga, nggak cuma di Harvard gitu ya, dan juga di kehidupan nyata gitu. Nah, sekarang tanya ke diri sendiri, Bapak dan Ibu, apakah Bapak dan Ibu impiannya spesifik, jelas, tertulis nggak? Gitu. Apa hanya sekedar, iya deh saya pengen jalankan bisnis ini, syukur-syukur nanti sukses, syukur-syukur nanti jalan. Gitu. Nggak bisa Bapak dan Ibu, kalau Anda menganggap bisnis ini begitu, syukur-syukur nanti sukses, syukur-syukur nanti jalan, ya Anda bisa jadi hanya yang bagian 13% atau 84%. Tapi kalau Anda punya rencana jelas, spesifik, Anda tahu apa yang harus dilakukan, ya welcome, Anda termasuk orang yang 3% itu gitu. Ya, ini baru sikap terhadap impian loh ya. Itu aja udah banyak banget yang kita bisa evaluasi kekurangan-kekurangan kita selama 2 bulan lebih ini. Gitu. Kalau yang baru 1 bulan masih oke lah, tapi juga jangan terbuai nanti pas masuk bulan kedua, bulan ketiga, akhirnya jadi hilang juga gitu. Oke. Nah, ini baru satu. Sekarang saya mau bicara yang kedua, sikap terhadap bisnis kita. Ya, sikap terhadap bisnis kita ini cuma satu aja sih topiknya ini. Kita nganggap bisnis kita ini bisnis profesional atau bisnis amatiran sih gitu. Ya. Bagaimana sikap kita memandang bisnis kita nih sebagai profesional atau amatiran? Kalau saya tanya ke grup saya, kalian maunya profesional apa amatiran? Profesional, Pak. Oke, tapi profesional tapi tingkah lakunya tingkah laku amatir. Itu sayangnya gitu. Kalau memang dia profesional ya lakukan secara profesional. Apa itu? Ini profesional ya. Sikap profesional apa? Mau belajar. Kebalikannya kalau amatir dia nggak mau belajar, dia nggak mau hadir ke pertemuan, dia males gitu. Kalau dia profesional, dia ngerasa ini bisnis dia adalah owner dari bisnis dia, jadi dia belajar dimanapun, khususnya di pertemuan apapun. Tapi zoomnya gitu-gitu aja Pak. Ya, zoom itu kan tempat kita untuk mengumpulkan grup, mengumpulkan calon prospek dan sekaligus tempat kita untuk belajar berpresentasi kan gitu kan. Jadi nggak datangnya ke Zoom gitu. Kalau Bapak dan Ibu lihat, saya selalu hadir di Zoom yang bisnis preview itu hari Selasa sama hari Minggu. Saya selalu hadir. Bahkan pada saat saya tidak jadi presenter pun saya selalu hadir. Gitu. Kenapa? Karena sikap saya ini bisnis saya. Gitu. Bisnis saya. Saya kadang-kadang perlu inspirasi dari pembicara-pembicara itu. Bisa jadi isinya sama, tapi saya dapat inspirasi yang berbeda. Gitu. Ya kan? Jadi selalu ada tempat untuk ruang untuk belajar gitu ya. Selama kita merasa hijau, kita akan terus tumbuh. Tapi kalau kita udah merasa matang, besok kita jadi busuk. Gitu. Ya, itu sikap profesional. Sikap profesional apalagi? Mau konsultasi. Kebalikannya. Ya, kebalikannya. Kalau amatir, dia nggak mau konsultasi. Dia mau cari cara sendiri. Bapak dan Ibu, saya berbisnis MLM itu 27 tahun. Saya sangat dicebel sama konsultan saya. Saya sangat dicebel sama mentor saya. Bahkan kemarin hari Sabtu waktu saya ngadain acara di kantor ya, bisnis TV di kantor, ada satu orang ibu nanya gini, Pak Yomil kan di mana-mana kalau jalan MLM sukses semuanya. Apa sih kiatnya, Pak? Gitu. Saya jawab gini sama ibu, enggak juga sih, enggak semua MLM saya sukses, Bu. Tapi kalau ibu mau cerita, mau mendengarkan cerita saya kiat sukses, bisa 2 jam, Bu. Saya ringkas aja deh, saya jawab, saya ringkas saja. Apa itu kunci suksesnya? Cuma satu, Bu. Cari mentor yang ada di garis sponsorisasi kita, konsultasi sama dia, pegang teguh dia selama 2-3 tahun ke depan. Belajar aja dari dia udah. Konsultasi terus-terusan. Itu aja kuncinya. Karena kalau saya mau bicara masalah kiat sukses panjang. Tapi semua itu kuncinya cuma satu. Percaya sama upline, ikutin apa kata upline, belajar dari upline, bertanya sama upline. Nah, itu sikap orang profesional. Sebaliknya, kalau kita amatiran, kita menjauh dari upline.
Ya wajar kalau upline kita menjauh dari upline, upline juga nggak bisa membantu kita, orang kita menjauh, ya kan? Banyak faktor, bisa jadi kita sungkan segala macam, jangan sungkan gitu loh, ya. Buang sungkannya jauh-jauh, kita kan pengen maju, jadi konsultasilah sama upline. Bapak dan Ibu ini punya upline yang menurut saya, reputasinya sudah tidak perlu diragukan ya. Ya, tidak perlu diragukan. Bu Ayu itu sudah terbukti sukses gitu kan. Jadi ikuti aja apa yang Bu Ayu lakukan. Konsultasi lah, kalau sungkan konsultasi sama saya, silakan konsultasi sama Bu Ayu. Ya, mungkin mungkin dengan sesama wanita lebih kena gitu ya, lebih lebih enak gitu. Saya nggak ngerti lah, tapi cobalah konsultasi ya, konsultasi lah. Jangan jalan sendiri-sendiri. Karena kalau jalan sendiri-sendiri itu kita ngebuang waktu, wasting time. Cara kita belum tentu terbukti benar. Sementara cara upline kita sudah terbukti benar, kita tinggal ngikutin aja kok gitu, ya. Nah, sekali lagi sikap kita terhadap bisnis kita bagaimana? Kalau serius, kalau profesional konsultasi, ya. Kalau nggak profesional ya cari cara sendiri nggak apa-apa. Tapi pasti wasting time gitu ya. Apalagi fokus. Orang yang profesional membangun bisnisnya pasti fokus, ya, nggak ngerjakan banyak hal, enggak. Ya satu dua mungkin boleh lah, tapi jangan sampai lebih dari tiga, empat. Ya, semakin banyak yang kita lakukan, semakin nggak fokus kita, semakin lambat nanti kita sukses, Bapak dan Ibu. Saya nggak ngelarang bisnis-bisnis yang lain, silakan, silakan, silakan banget. Tapi Bapak dan Ibu coba pertimbangkan. Pertimbangannya gini, ini sekarang di FHI ini ada kesempatan yang sangat besar. Ya, bahkan orang yang punya bisnis paling besar di FHI belum lahir. Belum tentu Pak Hendra, belum tentu saya, belum tentu Bu Ayu, belum tentu Bapak dan Ibu semua, belum tentu. Bisa jadi orang-orang di bawah Bapak dan Ibu semua. Orang yang akan punya bisnis terbesar di FHI itu bisa jadi lahir setahun lagi atau 2 tahun lagi gitu. Tapi jangan sampai orang yang terbesar itu nanti tidak di bawah grupnya Bapak dan Ibu gitu loh. Tidak di grupnya kita atau mungkin jangan sampai bukan Bapak dan Ibu jadi orang yang terbesar. Jangan. Harus kita yang jadi orang terbesar di bisnis ini gitu, ya. Nah, saya sayangnya Bapak dan Ibu ada data ya, ini fakta ya, fakta dimanapun. Orang sukses tuh hanya ngejalanin satu atau dua lah gitu. Nggak, hampir nggak ada yang jalanin lebih dari tiga gitu, lebih dari dua gitu, nggak ada. Mereka semua fokus gitu. Sama seperti gini deh, kita pengen bakar kertas pakai kaca pembesar gitu. Kalau kita nggak fokus, kertasnya nggak akan pernah terbakar, nggak akan. Tapi kalau kita fokus dengan kaca pembesarnya, kita bikin titik yang fokus, itu terbakar kertasnya gitu. Ya sama, kita membangun organisasi yang besar, tapi kita sendiri terlalu sibuk dengan kerjaan-kerjaan kita yang lain. Ya, jadi fokuslah Bapak dan Ibu ya. Coba lihat, coba lihat di FHI ini kita bangun aset. Kita bangun aset yang kita bisa wariskan gitu. Dan belum ada sekali lagi orang yang punya bisnis terbesar itu peluangnya besar banget gitu. Potensinya besar sekali gitu. Nah, jangan sampai karena kita terlalu sibuk dengan bisnis-bisnis yang lain, akhirnya kita nggak fokus. Gitu. Nah, kalau nggak fokus, baru kita sadar 2 tahun, 3 tahun kemudian, orang lain udah melejit semua. Akhirnya kita ketinggalan, gitu, Bapak dan Ibu. Nah, ini yang saya nggak pingin Bapak dan Ibu ketinggalan. Nggak, saya mengingatkan. Tujuan saya malam hari ini ketemu ini adalah untuk mengingatkan Bapak dan Ibu semua bahwa ayo fokus ya, ayo fokus. Ya, jangan sampai peluang ini timingnya hilang nanti. Ya, timingnya buat Bapak dan Ibu hilang. Keunggulan Bapak dan Ibu apa dibandingkan orang yang join 2-3 tahun lagi? Yang join 2-3 tahun lagi mungkin timingnya sudah mulai berkurang gitu. Itu pun mereka masih bisa besar, bisa. Tapi timing mereka sudah mulai berkurang. Nah, Bapak dan Ibu yang sekarang timingnya masih punya, jangan disia-siakan. Ya, jangan disia-siakan gitu. Kalau orang yang profesional dia pasti fokus. Dia pasti juga ini mau meluangkan waktu untuk bekerja. Jangan begini Bapak dan Ibu, iyalah nanti kalau ada waktunya baru saya jalanin. Nggak bisa gitu. Kalau profesional dia memang benar-benar meluangkan waktunya. Nggak nunggu waktunya ada. Nanti aja lah kalau ada, kalau enggak ya nggak apa-apa gitu. Ya. Kalau profesional enggak, dia benar-benar cari waktu. Cari waktu. Memang waktu itu harus diluangkan. Wajib diluangkan. Nggak bisa cuma sekedar ya nanti kalau ada waktu baru saya jalan gitu. Nggak bisa Bapak dan Ibu. Itu amatiran gitu ya. Tidak mau meluangkan waktu untuk bekerja. Itu amatiran gitu. Ya. Ya, tadi kembali ke impian tadi. Kalau impiannya nggak besar, ya dia nggak akan mau meluangkan waktunya. Gitu. Kalau dia nggak lihat potensinya, dia nggak akan mau meluangkan waktunya gitu ya. Terus juga gini, orang yang profesional itu sikapnya antusias gitu.
Setiap pagi nih Bapak dan Ibu saya antusias loh bangun. Saya antusias pengen segera ketemu orang, pengen segera memproses orang, pengen segera bantu downline, pengen segera ketemu orang baru gitu. Ya, saya hari ini aja ketemu 2 orang baru, walaupun saya lakukannya secara online. Besok saya udah janji lagi, besok siang saya udah janji lagi sama salah satu teman saya, saya mau ajak dia Zoom berdua presentasi. Rabu siang saya udah ada janji lagi, ya dengan orang dari Banjarmasin, saya mau ajak dia Zoom juga dengan salah satu leader gitu. Nggak ada waktu yang kosong gitu. Orang yang profesional tuh selalu antusias ketemu orang, ketemu prospek baru, ketemu bantu dolen-dolen baru gitu. Ya, selalu selalu semangat ya. Ya sementara kalau amatiran ya nggak semangat ya, gitu ya. Nah ini juga nih selalu mau melakukan tugas-tugasnya kalau amatiran, apa kalau profesional ya dia mau melakukan tugas-tugas yang memang diharuskan gitu ya untuk sukses di bisnis ini. Kalau mau sukses, kalau nggak mau sukses ya nggak usah dilakukan tugas-tugasnya. Tapi bagi orang yang mau sukses gitu ya dan uh, ya harus nganggap bahwa tugas-tugas itu profesional dilakukan gitu ya, diluangkan waktunya ya, dijalankan tugas-tugasnya. Contohnya apa, kayak buat daftar nama, kayak buat janji ketemu gitu ya, kayak conference call atau three-way call gitu atau presentasi Zoom ya, semua tugas lah yang dilakukan gitu ya. Nah itu Bapak dan Ibu, ini tadi contohnya nih ya, yang sebelah kiri nih kebanyakan kerjaan dia ya, kebanyakan kerjaan tuh nggak pengen terjadi, akhirnya baterai dia capek sendiri ya, akhirnya baterai dia tuh charge-nya capek sendiri karena otaknya dipaksa untuk bekerja banyak gitu ya. Sementara ada orang yang fokus ya, dia lebih fokus, akhirnya dia lebih cepat sukses ya, dia nggak terganggu sama sama sekelilingnya gitu, dia nggak terganggu sama makanan, dia nggak terganggu sama handphone, dia nggak terganggu sama sosmed, dia nggak terganggu sama yang lain-lain lah, sama game dan seterusnya. Sementara yang sebelah kiri tuh kerjanya terlalu banyak gitu ya. Hindari Bapak dan Ibu karena otak kita juga nggak mampu kok, kita akan lebih cepat lelah kalau kita lakukan hal yang sebelah kiri ya. Nah ini contoh ya, ini contoh pembagian waktu itu saya pernah buat, tapi kali ini saya buat lagi deh, saya buat lagi dalam bentuk PowerPoint. Kalau kemarin kan saya cuma coret-coret, mungkin Bapak dan Ibu anggap angin lalu lah kalau cuma coret-coret. Saya ambil contoh, ini cuma contoh ya, ini cuma contoh, Bapak dan Ibu bisa bikin sendiri. Sebenarnya kalau kita bikin jadwal kerja kayak gini nih, lihat nih berapa banyak waktu yang kita bisa pakai. Anggap deh per 2 jam, dari jam 6 ke jam 8 ke jam 10, slotnya dibikin 2 jam, atau mau bikin 3 jam juga nggak apa-apa, jam 6 ke jam 9 ke jam 12 juga oke. Ya, bebas-bebas saja. Ini cuma contoh ya, 6 ke 8, 8 ke 10, 10 ke 12, 12 ke 14, 14 ke 16, 16 ke 18, 18 ke 20, 20 ke 22. Jadi jam 10 malam kita udah berhenti, udah istirahat. Ya kita mulai dari jam 6 pagi. Misalkan contohnya nih, hari Senin sampai hari Minggu, jam 6 sampai jam 10 tuh nggak bisa diganggu karena Bapak dan Ibu sibuk dengan kerjanya masing-masing. Oke, kosongin. Kosongin. Udah jangan jalanin FHI. Selama jam 6 sampai jam 10 tuh nggak usah jalanin FHI. Tapi kan bisa jam 10 sampai jam 12 kita bisa mulai melakukan phone call, telepon-telepon, say hello, sapa-sapa orang, ngobrol. Nah ini tadi yang saya bilang Bapak dan Ibu, kalau Anda profesional, Anda pasti cari waktunya. Anda pasti meluangkan waktunya. Kalau impian Anda besar dan Anda serius dengan sikap Anda, dengan impian Anda, pasti Anda meluangkan waktunya untuk itu, gitu. Ke phone call ini, ya, ya. Terus jam 12 sampai jam 14, Anda bisa lakukan conference atau three-way call, ya. Saya sebutnya three-way call. Kalau Bu Ayu suka bilangnya conference call, gitu. Ya bertiga, berempat, gitu kan. Untuk prospek Anda nanti dibantu oleh para upline untuk presentasi, gitu loh. Ya sekali lagi ini cuma contoh ya. Misalkan Anda nggak mau, saya nggak mau apa jam 12 sampai jam jam 2 siang, jam 12 sampai jam 14 saya nggak mau. Ya udah kosongin aja kalau nggak mau. Bebas-bebas aja gitu ya. Terus jam 4, jam 2 sampai jam 4, jam 4 sampai jam 6 Anda mau kosongin juga, ya bebas aja kosongin aja nggak apa-apa. Tapi kalau Bapak dan Ibu buat jadwal kayak gini kan kelihatan tuh. Oh iya ya, ternyata saya banyak waktu kosong ya gitu. Ternyata waktu-waktu itu bisa saya luangkan yang menjalankan bisnis ini ya. Karena gini loh, karena kita nggak pernah buat jadwal ini, akhirnya kita apa yang terjadi? Seolah kita sibuk, tapi nggak produktif. Sibuk kayak tiap hari, tapi nggak produktif, nggak ada hasilnya. Gitu. Mendingan Bapak dan Ibu nggak usah terlalu sibuk kayak gitu ya. Cukup cukup luangkan 2 jam sehari misalnya. Saya cuma punya waktu jam 6 sampai jam 8 malam, Pak. Jam 6 sore, jam 18 sampai jam 20. Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau Bapak dan Ibu rutin lakukan itu setiap hari selama sebulan, kelihatan kok hasilnya. Masalahnya kita nggak pernah buat jadwal,
Apa yang terjadi? Ya tadi saya bilang, kita sibuk tapi nggak produktif. Gitu. Itu yang harus dihindari Bapak dan Ibu. Ya, sekali lagi, kalau Anda menganggap bahwa bisnis Anda ini penting, impian Anda itu penting, sikap Anda itu terhadap impian penting, sikap Anda terhadap bisnis penting, luangkan waktu. Kalau Anda profesional, Anda luangkan waktu. Ya, 2 bulan nggak berkembang, jangan-jangan kita nggak pernah luangkan waktu, jangan-jangan kita nggak pernah mengevaluasi diri kita sendiri, gitu. Ya, jangan-jangan kita menganggap angin lalu semuanya, gitu loh Bapak dan Ibu. Ya, yang jam 8 sampai jam 10 malam kita bisa bikin, kalau setiap hari Selasa sama Rabu kan ada training, Kamis ada training, gitu kan. Hari Minggu ada training, ada Zoom. Ya kan ada hari lain ya, Senin, Jumat, Sabtu, kita bisa bikin three-way call lagi, atau conference call lagi. Gitu. Ini cuma contoh ya, sekali lagi buatlah sendiri. Yang paling nyaman gitu. Ya, ini cuma contoh aja. Pak saya minggu nggak mau kerja, ya udah kosongin seluruh hari minggu dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam, nggak usah bisnis. Gak apa-apa kok. Ya, yang penting terlihat tuh ada jam-jam, ada slot-slot yang Bapak dan Ibu bisa pakai untuk bangun bisnis ini. Ya, oke. Nah ini saya mau tambahin aja sedikit sebelum terakhir, Bapak dan Ibu, kata siapa nih ya? Ini kalau kita serius ya, gak usah main silver, gold, platinum nggak. Kita bisa jadi legend kok. Hanya dengan sponsori bronze, ya. Hanya dengan sponsori bronze saja. Dua, satu di kiri, satu di kanan. Terus kita ngajarin dia untuk melakukan hal yang sama, ya. Hanya sponsori bronze saja. Saya bukan berarti, maksud saya gini, bukan berarti gara-gara ini terus kita kasihkan sponsori bronze, enggak juga, enggak. Tapi saya ingin kasih gambaran, ya hanya dengan bronze saja, Bapak dan Ibu bisa jadi legend kok. Bapak dan Ibu bisa punya penghasilan besar kok bulanan. Ini saya anggapnya bulanan ya. Saya anggapnya bulanan. Sebenarnya kalau kita mau main bronze satu kiri satu kanan tuh ya 2 per 2 minggu lah. Tapi nggak apa-apa deh kita bikin 1 bulan deh. 1 bulan. Anda sponsori satu kiri satu kanan bronze. Itu pairingnya udah 27.300. Pairingnya ya. Pasangannya 27.300. Di bulan kedua kalau dua orang ini ngajak dua lagi jadi 4, itu pairing kita udah 54.600. Kita masih bronze juga. Di bulan ketiga ya, kalau masing-masing ngajak 4 orang ini ngajak dua jadi 8, jadi 4 pasang dikali 27.300 itu pairing kita 109.200 ya, 109.200. Di bulan keempat jadi 218.400. Di bulan kelima 436.000. Di bulan ke-6 ya ada 32 pasang atau 64 titik, 32 pasang itu 873.000. Di bulan ke-7 ada 128 titik atau 64 pasang, itu penghasilan pairing kita 1,7 juta. Di bulan ke-8 ya sudah 3,4 juta. Di bulan ke-9 kita upgrade ke silver. Itu penghasilan kita naik jadi 7,6 pairingnya. Di bulan ke-10 kita upgrade lagi jadi gold. Penghasilan kita sebulan itu udah 16.700.000 ya. Di bulan ke-11 kita upgrade lagi jadi platinum. Penghasilan sebulan kita udah 41 juta lebih, hampir 42. Di bulan ke-12 penghasilan kita udah 83 juta lebih, itu baru pairing ya. Belum yang lain-lain itu. Gitu. Jadi kata siapa, dengan hanya bronze saja kita nggak bisa jadi legend? Bisa Bapak dan Ibu, bisa. Dan kita bisa punya penghasilan besar. Tapi sekali lagi jangan karena ini terus hanya sponsori bronze. Gitu. Saya cuma mau memberikan gambaran bahwa kalau kita serius nih, kalau kita serius sama impian kita, sama bisnis kita, masa sih bronze saja nggak bisa disponsori dua orang 1 bulan, masa sih nggak bisa? Nah, kalau nggak bisa, indikatornya gitu tuh. Kalau nggak bisa, berarti kita nggak serius. Berarti kita nggak serius sama impian kita, berarti kita nggak serius sama bisnis kita. Kalau serius pasti, kalau cuma bronze saja kok satu kiri satu kanan, masa nggak bisa sih? Gitu. Dan duplikasikan hal seperti itu. Gitu. Ya. Masa nggak pingin sih Bapak dan Ibu punya penghasilan 83 juta sebulan? Ya, ini kalau terus saya terusin ini bisa sampai 1,17 M sebulan, karena platinum itu kan penghasilan per harinya 39 juta. 39 juta sehari, nggak pengen apa punya penghasilan 39 juta per hari, atau masih cukup puas dengan 45 juta terus kerja jauh dari keluarga? Saya nggak tahu lah, jawabannya di tangan Bapak dan Ibu semua, jawab sendiri aja deh. Tapi kok saya nggak mau. Saya nggak mau, saya mau meluangkan waktu saya untuk masa depan saya sendiri. Ya. Nah, ini terakhir ya. Sikap, your attitude, bukan bakat, not your attitude. Yang menentukan altitude kita atau ketinggian kita, yang menentukan ketinggian kita itu sikap kita, bukan bakat kita. Jadi Bapak dan Ibu nggak harus berbakat kok. Jangan bisnis ini nggak harus berbakat. Yang penting mau belajar, mau kerja, mau konsultasi, fokus dan sebagainya yang tadi saya bilang.
kamu menganggap bahwa bisnis ini profesional, bukan amatiran. Maka Bapak dan Ibu bisa terbang tinggi. Tergantung dari sikap kita memandang. Oke, saya rasa itu aja. Saya kasih kesempatan tanya jawab. Silakan Bapak dan Ibu. Cerita aja, nggak harus tanya jawab. Cerita, saya punya kendala ini Pak, gitu. Apa yang saya bisa lakukan, apa yang saya di sini Bapak dan Ibu, mohon maaf ya kalau saya malam hari ini ngomong agak keras, berkesan marah, enggak marah, enggak. Tapi keras iya, ya keras iya. Kenapa? Karena saya pengen banget orang-orang yang ada di grup saya sukses. Saya nggak pengen udah susah-susah kita bergabung di awal, ngutang sana ngutang sini, segera-segera pengen upgrade, tapi kita nggak sukses gitu. Itu saya sedih gitu. Ya, saya sedih gitu. Kepikir gitu ya. Jadi maksud saya gini, kalau saya pun ngomong keras malam hari ini, semoga Bapak dan Ibu lihat bahwa ini adalah niat baik saya untuk membantu Bapak dan Ibu sukses. Ayo, apa yang bisa saya bantu? Ceritalah. Jangan diem-diem aja. Gitu. Silakan. Saya kasih kesempatan tanya jawab untuk biar saya lebih paham kondisi apa sih yang salah gitu. Bisa saya bantu untuk memecahkan masalahnya. Silakan. Bicaranya udah kebanyakan saya nih. Sekarang gantian Bapak dan Ibu yang bicara. Nyalain aja ya mic-nya yang mau bertanya. Kameranya sekalian juga dinyalain kalau perlu. Bu Anggrek, Bu Anita, Bu Arunisa, Bu Ayumi, Ibu Blue, Pak Hendra, Bu Junita, Bu Rini, Bu Suna, Pak Tebu, Bu Ruli, Pak Tiger. Ini Pak Hendra bukan sponsor saya Pak Hendra kan? Sponsor saya namanya Pak Hendra juga misalnya. Ayo silakan Bapak Ibu. Ibu Adelia. Ini nggak ada yang mau nanya apa nggak kedengeran suara saya atau memang nggak ada yang mau ditanyain atau gimana, nggak ngerti saya. Atau nggak paham jangan-jangan. Saya tunggu ya. Selamat malam Pak. Pak Tebu. Ya, Pak Yomi, Ya, minta maaf. Tadi disinggung sedikit sikap kita. Ya, iya Pak. kadang kita sibuk, tapi kita juga harus kasih waktu untuk bisnis kita gitu. Iya Pak. Nah, saya ini kan sebenarnya jujur aja, saya ini pemula. Iya Pak. Artinya masuk dalam bisnis ini karena memang kesehatan saya gitu. Iya Pak. Tapi lama-lama ikut dengan Ibu Ayu jadi menarik gitu. Artinya prospek ke depan ini cukup baik gitu. Artinya ya saya sebagai pegawai negeri ataupun sebagai politisi ada batas waktu. Tapi ada batas waktu untuk saya harus berhenti. Tapi kalau dengan bisnis ini, saya melihat ke depan itu kita justru akan lebih berkembang. Gitu. Tidak ada pensiunnya gitu. Tidak ada batasnya gitu. Barangkali ketika kita mati baru selesai. Bahkan itu pun mungkin bisa diturunkan ke generasi berikut. Anak cucu Ya, pasti bisa. Sekarang kalau saya yang pemula ini, kira-kira sikap saya seperti apa? Apa memang harus ada semacam jadwal kah ataukah semacam apa gitu. Jadi sikap saya ini harus diatur dulu gitu. Harus diatur. Nanti lama-lama juga jadi terbiasa. Saya ingat dulu kalau sekolah biasa harus bangun jam 5, kemudian belajar dulu, setelah itu jam 6 sampai jam 7 persiapan, jam 7 berangkat gitu. Pola ini kan jadi kebiasaan gitu. Nah, dalam bisnis ini saya juga ingin dapat informasi mungkin Pak Jomil dari awal seperti apa. Pasti seperti saya juga, pasti karena ada kesibukan lain sehingga tidak berkembang. Tapi tadi menarik, kalau hanya dalam 1 bulan kita mencari 2 orang di kiri kanan, saya pikir itu pasti dapat. Meskipun dia paling bronze atau ya paling tidak silver, itu pasti bisa karena
waktu panjang, kemudian kita hanya cari 2. Tapi kan kita hanya dalam waktu 1 bulan terus hanya dapat 2 kan, artinya semangatnya itu saya rasa masih kurang. Iya, Paling tidak kita berupaya untuk paling bisa di atas itu. Cuma itu kadang sibuknya itu yang membuat. Sehingga kira-kira ada tips-tips apa yang paling tidak Pak Yomli kasih tahu untuk kami supaya kami bisa merubah sikap gitu. Iya Pak. Baik, Iya, Pak. kira-kira itu Pak Yomli. Terima kasih. Iya Pak Tebu, terima kasih banyak pertanyaannya Pak. Ini pertanyaan bagus. Saya nangkepnya ada 2 pertanyaan di situ Pak. Saya jawab yang kedua dulu ya Pak. Jadi saya setuju Pak, kalau kita hanya sponsori 2 bronze sebulan itu jujur ya kita nggak kerja sebenarnya itu Pak. Kalau cuma sponsori 2 bronze sebulan. Cuma tadi saya memang mau kasih simulasi tadi itu adalah untuk memberikan gambaran ke semua teman-teman yang ada di sini, ya ke semua calon legend yang ada di sini, itu indikator paling minimal banget. Indikator paling minimal banget. Kalau itu pun kita tidak lakukan, udah deh jangan bicara legend deh tahun depan gitu. Ya Bapak Ibu ya, ini buat Bapak Ibu semua ya, bukan cuma buat Pak Tebu gitu ya. Saya setuju dengan Pak Tebu tadi. Kalau kita hanya sponsori 2 bronze itu kita main-main sebenarnya. Ya nggak serius kita. Tapi kalaupun itu kita nggak lakukan, udahlah nggak usah bicara legend. Atau kalau perlu nggak usah jalanin deh bisnis ini. Nggak akan sukses, nggak. Mendingan udah kerja aja masing-masing di tempatnya masing-masing deh gitu. Saya pernah loh ya, saya cerita nih bapak-bapak dan ibu semua ya. Dulu waktu saya masih di Sinergi, ada downline saya datang konsultasi. Pak, saya hanya bisa maintain orang. Saya nggak pernah bisa sponsorin orang, Pak. Kekuatan saya di maintain orang. Ini malam minggu nih. Ini malam minggu dia datang ke rumah konsultasi. Selesai dia ngomong panjang lebar, saya cuma bilang gini, Bapak, Senin besok ke customer service Sinergi ya, Senin pagi jam 10 kantor buka, Bapak udah masuk ke sana, ke customer service. Oke, siap Pak. Dia udah catat nih omongan saya. Terus ngapain Pak? Bapak customer service bilang sama customer service, Mbak, saya minta surat pengunduran diri. Kaget dia. Kaget dia saya gitu. Hah? Maksud Bapak saya suruh ngundurin diri? Iya. Resign aja Pak. Karena bisnis MLM itu bisnis rekrut, bukan bisnis maintain. Bisnis leadership, dan leadership itu ditentukan dari merekrut, bukan memaintain. Kalau Bapak hanya bisa maintain, berarti Bapak hanya wasting time. Nggak akan pernah sukses, nggak akan. Percaya sama saya, nggak akan. Kalau Bapak hanya maintain, Bapak jadi manajer, semua downline Bapak nanti cuma maintain, nggak ada satupun yang ngerekrut, karena Bapak kasih contoh nggak jadi bos, jadi manajer, udah resign aja ngabisin waktu Pak. Mendingan Bapak ngabisin waktu Bapak dengan keluarga Bapak di rumah, jalan-jalan ke mall, nggak usah bangun bisnis sinerginya. Nah, malam ini Bapak dan Ibu, cerminkan cerita saya itu ke Anda. Kalau Anda nggak bisa ngerekrut, kalau Anda nggak mau merekrut, udah resign aja deh FAI. Saya pahit-pahitnya aja deh ngomong. Lebih bagus kita berteman daripada nanti 2 tahun kemudian kita jadi legend, Anda nggak jadi legend gitu. Kalau batas minimal sponsori bronze saja nggak mau, 2 bulan, sebulan, 2, udahlah main-main itu. Main-main itu, nggak serius sama impiannya. Maaf ya Pak Tebu ya, saya jawab buat yang lain juga ya. Saya setuju dengan Pak Tebu, saya setuju banget tadi itu, bahwa kalau kita hanya sponsor di bronze, kita main-main. Tapi kalau itu aja main-main kita nggak lakukan, udah nggak usah bicara legend tahun depan. Nggak usah bicara konsultasi, nggak usah bicara fokus, nggak usah bicara ini, udah resign aja dari FHI. Ngabisin waktunya Bapak dan Ibu, ngabisin waktunya saya, ngabisin waktunya Bu Ayu. Oke, itu satu. Terima kasih Pak Tebu. Yang kedua, yang pertama yang saya jawab. Di sini sebenarnya gini, Bapak Ibu semua, itu pertanyaan juga bagus dari Pak Tebu, bagus banget itu. Di sini tuh bukan kita menaklukkan prospek, bukan. Sama sekali bukan. Saya 27 tahun di MLM tidak pernah meyakinkan prospek, tidak pernah menaklukkan prospek, tidak. Yang saya taklukkan adalah yaumilnya. Yaumilnya yang saya taklukkan. Sayanya yang saya yakinkan. Jadi di sini kalau kita kalau Bapak dan Ibu tadi dengar presentasi saya atau penjelasan saya dari awal, apa sih yang dipelajari di situ tuh? Disiplin diri. Disiplin diri. Sebagai orang baru sekalipun ya, di sini kan banyak juga orang baru, nggak cuma Pak Tebu. Itu sebenarnya kalau kita mau serius Bapak dan Ibu ya, 2 jam sehari cukup kok. Selama konsisten gitu, selama konsisten 2 jam sehari selama 1 tahun lah, let's say 2 jam sehari aja, tapi terus selama 1 tahun. Ini kalau kita mau buka raport kita masing-masing, saya yakin banget, bahkan 2 jam sehari pun kita tidak lakukan. Saya yakin banget. 2 jam sehari pun kita tidak lakukan. Kita tidak mendisiplinkan diri kita.
Boro-boro mau 4 jam sehari, mau 6 jam sehari, 8 jam sehari, 2 jam sehari aja kita tidak lakukan. Kita tidak mau meluangkan waktu kita, tidak mau cari waktu untuk meluangkan bisnis ini, nggak mau. Padahal impiannya gede gitu ya. Mohon maaf ya Bapak dan Ibu, resign aja. Kalau kita masih nggak mau melakukan waktu 2 jam sehari atau sponsori 2 bron sebulan dan menduplikasikannya, udah kita main-main tuh, resign aja, resign aja. Serius, saya ngomong apa adanya ini, gitu loh Bapak dan Ibu. Ayo, saya pengen malam hari ini saya ngomong keras, ibaratnya gini lah, menempelengi Bapak dan Ibu semua, tapi abis itu bangun, abis itu jalan, abis itu sukses. Gitu. Ayo sama-sama sukses. Ada slot loh, 6.000 lebih buat jadi legend. Jangan sampai kita 3 tahun lagi nggak jadi legend. Gitu. Dari 6.000 itu, kalau cuma 100, saya bilang berkali-kali di presentasi, kalau cuma 100 kita nggak bagi bagian dari 100 itu masih wajar. Ini 6.000 lebih. 6.600 kalau nggak salah. Kita nggak jadi bagian dari itu. Keterlaluan banget gitu. Gitu. Apalagi kita di awal-awal gitu. Ayo Bapak Ibu, kembali ke titik awal. Dulu kenapa join di FHI? Pasti ada sesuatu yang membara, menggelora, yang bikin kita bersemangat. Kok itu hilang gitu? Kok itu hilang hanya karena kita tidak mau mendisiplinkan diri, tidak mau meyakinkan diri, tidak mau belajar, tidak mau fokus dan sebagainya gitu. Kita sibuk aja dengan kerjaan-kerjaan kita yang kita tahu kalau kita kerjakan itu hasilnya begitu-begitu juga. Seperti katanya Albert Einstein tadi kan, definisi gila itu gitu. Gitu Pak Tebu ya. Jadi sebenarnya untuk orang baru sekalipun Pak, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa kok. Yang penting cuma kita disiplin diri lakukan 2 jam sehari aja. Saya tahu Bapak sebagai anggota dewan Bapak sibuk. Tapi saya yakin juga di sela-sela sibuk Bapak tuh Bapak pasti punya waktu 2 jam, Pak. Kalau cuma 2 jam aja pasti Bapak punya waktu. Nah, itu tinggal bagaimana caranya kita, Bapak dan saya dan semuanya mendisiplinkan diri 2 jam itu. Konsisten aja. Jangan gini, jangan Bapak Ibu ya, jangan hari ini kerja 8 jam, besoknya bolong, besoknya bolong, besoknya bolong, besoknya bolong, besoknya bolong, seminggu lagi bolong, sebulan lagi bolong gitu. Saya mendingan Bapak dan Ibu kerja hanya 2 jam tapi sehari gitu ya, tapi terus-terusan selama 1 tahun daripada hari ini 8 jam, nanti 8 jam lagi bulan depan gitu. Jangan gitu Bapak dan Ibu. Nggak bisa, bisnis ini nggak berjalan dengan cara seperti itu. Ya, Bapak dan Ibu ini punya upline-upline yang menurut saya sangat baik ya, sangat bagus ya. Bu Ayu itu potensinya luar biasa, manfaatkan. Jangan dibiarkan dia nganggur gitu. Kalau dia nganggur dia cari orang lain lagi. Yang rugi siapa kalau kita dicari orang lain lagi? Yang rugi kita gitu. Ya. Jadi coba deh Bapak dan Ibu manfaatkan kesempatan itu. Bagi yang di Jakarta kan bisa manfaatkan saya. Tapi nggak juga dimanfaatkan saya tuh didiemin aja ya udah saya cuek-cuek aja. Saya cari aja lagi yang lain gitu. Ya, coba deh Bapak dan Ibu. Terima kasih Pak Tebu, itu pertanyaan bagus banget. Saya kalau ngomong panjang lebar ini saya jawabnya buat semuanya ya, buat semuanya. Gitu. Silakan yang lain kalau ada mau ditanyakan. Ya, terima kasih Pak Jomil. Sama-sama Pak Tebu, terima kasih pertanyaannya bagus Pak. Bapak Ibu sekali lagi ya, saya tidak marah, saya cuma keras ya. Karena saya nganggap ini kan cuma semua calon legend. Ya, Bapak dan Ibu sudah investasi, sudah investasi nggak cuma uang, tapi perasaan juga. Ayo deh, nggak apa-apa lah, malam ini saya tempelengin aja deh, gitu, nggak apa-apa. Untuk biar bangun, biar sukses yuk sama-sama yuk, gitu. Ya, jadi saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang tidak enak, eh, mohon dimaafkan, tapi mohon juga dilihat niat baik saya untuk ayo kita sama-sama maju yuk, gitu, maju yuk, gitu ya. Karena gini Bapak dan Ibu ya, sekali lagi ya, nggak ada kita pun FAI tetap besar. Dari kita pun FAI tetap besar. Jangan sampai FAI besar karena tanpa kita, gitu. Jangan. Maksudnya karena kita dibesarin. Ya, ayo. Bu Anggrek nih, Bu Adelia nih, udah 2 bulan ya, ayo. Apa yang mau ditanyain? Bu Anita, ayo Bu Anita. Ini Ibu Blue nih di Jakarta nih, ayo. Silakan loh kalau mau nanya. Kalau enggak, saya tunggu sampai jam 9 pas ya, 5 menit lagi. Kita akhiri, kita akhiri apa namanya nih, Zoom ini. Silakan kalau mau nanya. Kalau nggak mau nanya, saya mau nanya satu hal. Saya mau nanya satu hal, kalau tapi mohon dijawab ya. Karena ini kayaknya diem aja semuanya nih.
nggak ada nggak ada tanggapan. Saya mau tanya satu hal, kira-kira perlu nggak kita melakukan training setiap minggu sekali gitu? Ya mungkin hari Senin atau hari Jumat gitu. Nanti saya akan bawakan training-training, dasar caranya memulai bisnis ini gitu. Kira-kira perlu nggak? Kalau perlu tolong feedback-nya deh. Atau ya tuh Bu Suna bilang perlu, siapa nih, Bu Anita perlu, siapa lagi? Sangat perlu, Pak. Teh Ibu perlu ya, Bu Anggrek perlu ya. Nanti kalau waktunya, kalau nggak Ya. Senin, Jumat ya, nanti Perlu, kita Pak. siapa tuh? Sorry nggak kedengar, nggak Bu kelihatan. Junita, Pak. Oh, Bu Junita, oke. Kalau waktunya nanti kita lihat ya, kalau nggak Senin, Jumat ya. Tapi kita rutin lah, seminggu sekali kita mulai bahas Iya, Pak. cara ngebangun bisnis yang basic-basic dulu deh, dasar-dasar dulu. Bagaimana sih cara mulai bisnis ini gitu. Oke, ini saya kebetulan lihat ada Bu Ayu nih baru masuk. Karena sinyalnya juga susah ya, beliau di sana. Kalau Bu Ayu dengar, silakan Bu Ayu kalau mau nambahin sesuatu atau mau ngomong sesuatu silakan. Kalau Bu Ayu bisa mendengar omongan saya. Kayaknya nggak dengar. Kayaknya nggak dengar. Oke, ada yang mau nanya nggak? Masih ada 3 menit. Sorry, saya masih batuk ya. Bapak Ibu kejar 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 apa namanya itu Turki ya. Tonton video Turki yang saya bicara di YouTube itu ditaruh di channel perusahaan, ditonton ya. Ditonton Bapak dan Ibu. Nanti saya kasih linknya lagi, tolong ditonton ya. Di depan itu ada saya bicara masalah Turki, di belakang Pak Hendra bicara masalah 3 titik ya, semuanya ditonton lah. Ya, semuanya ditonton. Itu pelajaran sikap itu. Sorry. Siapa nih yang mau nanya? Ya, perlu Pak. Ya benar Pak, yang dasar-dasarnya aja. Oke. Maaf nggak bisa bicara di sebelah majikan. Oke. Maaf saya nggak bisa ngomong, udah di kamar bos. Iya, silakan. Tapi dapat ya maksud saya ya Bapak Ibu, ini malam ini nih saya pengen bicara masalah kita kan sesama pengusaha nih. Jeleknya pengusaha itu satu ya, jeleknya pengusaha itu satu, nggak disiplin. Gitu. Nggak disiplin waktu, nggak disiplin sama pekerjaan masing-masing gitu. Nah itu kita harus merubah paradigma itu gitu. Kita harus merubah paradigma itu, kita harus mulai mendisiplinkan diri. Mentalnya harus mental pengusaha, tapi disiplinnya harus disiplin pegawai. Disiplinnya harus disiplin pegawai. Pagi bangun jalanin bisnisnya gitu. Luangkan waktunya. Nggak bisa nggak diluangkan waktunya untuk bisnis ini. Kita pengen hasil besar, ya harus meluangkan waktu yang banyak gitu. Gitu. Ya jadi uh, ayo disiplinkan diri lah. Sekali lagi bikin jadwal kerjanya, kayak tadi saya sudah kasih contoh, buat aja sendiri yang menurut Bapak dan Ibu nyaman. Ya, tapi minimal sehari 2 jam. Minimal sehari 2 jam. Kalau bisa lebih bagus. 2 jamnya juga bisa dipecah kok, 1 jam pagi, 1 jam siang, terserah lah. Pokoknya yang penting disiplin aja. Disiplin aja. Ya, jangan kita kerja serabutan, seolah kita sibuk setiap hari tapi nggak produktif. Bapak dan Ibu ada kalimat ini ya, saya ini kalimat ini menusuk hati saya dari beberapa tahun yang lalu ya. Kita tuh sibuk kerja, ya dapatnya kerja, nggak sibuk cari duit. Kita sibuknya sibuk kerja, nggak sibuk cari duit. Apa yang terjadi? Ya dapatnya dapat kerja, tapi nggak dapat duit. Karena kita nggak cari duit. Nah malam ini nih Bapak dan Ibu, ayo jangan cuma sibuk kerja, sibuk cari duit. Nanti dapatnya duit. Kalau sibuk cari kerja, dapatnya kerja. Oke, saya rasa itu aja dari saya. Karena nggak ada yang mau nanya, udah jam 9. Kita akhiri ya, nanti akan ada pengumuman dari Ibu Ayu. Kita mulainya, hari ini hari apa ya? Senin. Mungkin insya Allah Senin depan ya kita mulai ya. Senin depan kita mulai. Uh, yang usah lama-lama sih. Uh, bicaranya cuma setengah jam sampai 40 menit. Sisanya kita tanya jawab. Oke?
terakhir dari saya, Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada kalimat-kalimat atau kata-kata yang nggak enak, tapi sekali lagi memang saya sengaja lakukan itu untuk biar Bapak dan Ibu, terbangunkan dari tidurnya. Terbangunkan dari tidurnya dan ayo sama-sama yuk kita sukses ya. Saya pingin banget Bapak dan Ibu sukses, saya pingin banget Bapak dan Ibu sukses. Tapi harus mau ikhti iti apa, itikat baik dari Bapak dan Ibu juga gitu. Harus mau ada kemauan dari Bapak dan Ibu juga. Karena kita sebagai upline nggak bisa bantu kalau downline kita juga nggak mau dibantu gitu. Ya, jadi sekali lagi saya mohon maaf atas atas ucapan yang tidak mengenakan, dan saya selalu mendoakan Bapak dan Ibu sukses. Oke, dan tetap sehat ya. Saya rasa itu aja, terima kasih. Saya akhiri, pertemuan malam ini. Oke, luar biasa Ibu Bulu, sebentar lagi ada yang mau join, silakan Bu, selesaikan, ya selesaikan. Oke, saya rasa itu aja, terima kasih, wabillahi wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri ya, selamat malam. Selamat malam Pak Yemil. Malam Bapak Ibu, selamat malam semuanya.